Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Mekaratri dengan NIM A2102100048 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan materi ekonomi tentang permintaan dan penawaran untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata pelajaran media pembelajaran akuntansi berbasis TIK. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian dari penawaran adalah sejumlah barang di mana penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Di dalam materi permintaan dan penawaran ada beberapa macam faktor yang mempengaruhinya. Pertama, kita akan membahas dahulu faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang itu sendiri, artinya naik atau turunnya harga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. 2. Pendapatan masyarakat, artinya daya beli yang bisa dibeli oleh masyarakat. 3. Distribusi pendapatan, artinya makin meratanya pendapatan masyarakat, maka jumlah permintaan akan meningkat. Dan yang terakhir adalah barang pengganti yang memiliki arti, ada barang pengganti maka akan mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada beberapa macam, yaitu 1. Biaya produksi, artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. 2. Teknologi, artinya perusahaan akan menggunakan teknologi yang maju untuk memproduksi barang dengan cepat. 3. Faktor alam, pengaruh alam dapat mempengaruhi penawaran untuk produk. 4. Tujuan perusahaan, artinya perusahaan mencari keuntungan secara besar-besaran sehingga perusahaan menjual barang dengan harga yang tinggi. Setelah kita sebelumnya membahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang diminta. Apabila kurva permintaan bergeser ke kanan, maka jumlah permintaannya naik. Sebaliknya, jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Contoh kurva permintaan. Sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang-barang dengan jumlah barang berbanding lurus. Apabila kurva penawaran bergeser ke kanan, maka harga barang akan mengalami naik, sehingga jumlah penawaran akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Contoh kurva penawaran. Kemudian kita akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum permintaan adalah apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan berkurang atau turun. Kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran mengatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka pemasok akan berusaha memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang atau jasa, maka
semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Berikut ini saya akan menampilkan contoh video bernarasi tentang hukum permintaan dan penawaran harga. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.